Jadi lu tidur 4 jam selama kuliah? Betul. sampai sekarang gue bawa kebiasaan. Masih belum hilang kebiasaannya. Iya. Yang seharusnya udah lulus dari umur 19 tahun sebenarnya S1-nya gue ya udah gue nunda sekalian nunggu wisuda juga ya. Jadi lu waiting dulu sih gitu. Berarti kalau lu nggak waiting dulu bisa-bisa lulus umur 20 dong? Betul. Kalau yang nilainya biasa bisa nggak ke Boston saat itu? Mereka tuh lagi tuh ada requirement sih sebenarnya. Minimal kalau nggak salah cum laude 3,67 gitu. Masih oke baru bisa direkomendasi ke partnership program mereka. Tapi lu nggak ambil, lu pilih ke Amerika. Betul. Ya namanya juga ada yang harus dikorbankan demi cita-cita ya. Gue lagi tuh pas S1 gue ada sempat bolos kuliah pada saat itu karena udah satu keluarga tuh udah ada rencana buat pergi jalan-jalan ke luar negeri, ke Finland situ. Jadi akhirnya gue terpaksa gue bolos kuliah buat jalan-jalan dulu gitu, dan gue baru balik, gue baru catch up ke semua pelajaran yang telah gue ditinggalkan. Itu bandalnya kayak gitu? Iya sih. Joseph Wijaya, selamat datang. Akhirnya datang juga ya. Sobat Kang Ridwan, Joseph Wijaya ini termasuk peraih gelar S2 termuda juga ya di Boston ya, dari Indonesia ya? Iya, dari Indonesia, S2 termuda di umur 21 tahun selama 9 bulan. Wih, mantap. Terima kasih. Di sini Pak kuliahnya? Hah? Di sini. Di sini ya? ini Boston Square ini. Ini kan komplek ruko, namanya Boston Square. Boston cabang Bekasi ya? Cabang Bekasi. Ini Boston asli ya, gitu. Iya, dari Amerika Serikat asli langsung. Amerika Serikat itu dulu IPK-nya berapa? Aku di BINUS, aku lulusnya di summa cum laude 3,98. Oh, S1-nya di BINUS. Oke. Di BINUS Inter. Nah, kalau aku lulus pas S2 di Boston University, aku lulus dengan magna cum laude 3,83. Wih, mantap. Itu kuliah di Boston, itu 9 bulan katanya ya? Iya, 9 bulan. Itu gimana ceritanya kok bisa kuliahnya 9 bulan? Nah, lu ngapain aja gitu kok bisa 9 bulan gitu? Awalnya tuh rata-rata kalau kuliah di luar negeri, apalagi di Amerika itu antara 2 tahun atau enggak 1,5 tahun. Oke. Nah, cuman aku melihat ada kesempatan aku bisa akselerasi pas itu karena aku S1 aku ada di bidang IT juga. Oke. Nah, jadi beberapa di sana kan aku ngambil Computer Information System ya buat major di S2. Nah, pas aku ambil major itu, aku ngerasa kayak aku sanggup nih buat ambil SKS-nya lebih dalam 1 semester. Nah, makanya aku mempercepat semua semester SKS aku dalam 1 semester hingga akhirnya aku bisa yang seharusnya dari 3 semester aku cepetin pendekin jadi 2 semester aja. Nah, walaupun workload-nya lebih berat, cuman aku bisa handle time and management waktu dan pekerjaan aku sih. Jadi akhirnya aku bisa ambil banyak pelajaran lebih dan akhirnya bisa lulus lebih cepet deh. Wih, ini kan, sorry ya, ini kan gue pernah kuliah juga dong, kan ini ngomongin SKS, kan lu dari 3 SKS ya? Saya dari 3 semester ya? Iya. Terus lu padetin jadi 2 semester. Betul. Tapi kan gak ada yang dihilangin kan, artinya lu jadi dari 3 semester lu jadi 2 semester padetin. Betul. Kan biasanya ya, normalnya aja itu udah padet. Nah lu emang bisa dipadetin kayak gitu, terus gimana lu manage-nya gitu, bisa sampai bisa lulus? Oh, kalau di Amerika sih bisa sih. Itu kayak semua tergantung dari masing-masing punya kayak kepengen pribadinya sendiri mau mempercepat atau memperlambat SKS-nya. Kalau di Indo, terakhir aku di BINUS, itu SKS-nya sebenarnya ditentukan ya. Kalau di Indonesia itu pelajaran sistemnya tuh semua SKS ditentukan buat 1 semester, lu cuma bisa ambil 4. Paket gitu ya. Nah, kalau di Amerika tuh lebih bebas. Dan di saat itu, gue tuh lebih ngerasa pede juga ya, karena ini gue udah menguasai nih S1 di bidang IT, S2 gue juga udah mulai paham nih di bidang IT, walaupun dulu passion gue sebenarnya bukan IT ya, dulu passion gue sebenarnya film. Tapi karena gue udah mulai ada basic dan confidence ya, akhirnya gue putusin nih, gue mau pengen cepet-cepet lulus. Karena salah satu tujuannya kenapa gue pengen cepet-cepet lulus, karena sebenarnya gue pengen balik Indonesia juga sih. Oke. Nah, walaupun padahal dulu gue cita-citanya tuh ke luar negeri, ke Amerika, karena gue pengennya passionnya film. Dan dulu cita-cita gue pengen ambil kuliah perfilman di Amerika. Tapi pas gue sampai di Amerika, itu nggak sesuai dengan American Dream gue. Karena kalau di film-film kan di Amerika kan negara tuh kayaknya maju banget ya. Yeah. Nah, tapi pas gue sampai di Amerika tuh
lo kok kayak lebih slow living banget gitu. Gue berasa kayak tinggal di puncak gitu. Karena kayak gue sampai sana tuh nggak ada mall. Terus rata-rata juga di kelasnya tuh gue speknya lebih internasional ya, lebih ada banyak kayak orang-orang bule gitu ya. Tapi rata-rata kelasnya tuh 50% India, 50% Chinese. Gue culture shock banget. Jadi Asia semua. Kayak gue berasa kayak, loh ini BINUS cabang Amerika kan? Nah, makanya gue juga agak culture shock di Amerika gitu. Dan kehidupan gue berasa kalau di Indo kan kalau bosan ke mall ya. Di sana gue jadi gak gitu ada banyak hobi keluar. Jadi gue tuh rata-rata kehidupan keseharian gue tuh di sana tuh cuma ya paling bangun, terus sekolah ke university, makan lunch, terus udah balik gitu. Nah, makanya gue itu salah satu motivasi gue pengen percepat kelulusan SKS gue juga itu karena gue emang udah kangen negara gue sendiri gitu, tanah air Indonesia. Nah, untungnya puji Tuhan gue bisa manage time management gue dengan studi dan work life balance aku lah. Nah, akhirnya ya kalau di sana sih sistemnya yang penting kalau asal lo kerjain tugas-tugas lo dan lo bisa, seharusnya lo aman sih. Jadi intinya gue walaupun gue mengorbankan sedikit waktu jam tidur gue ya. Nah ya B.J. Habibie bilang seorang cuma tidur perlunya sebenarnya cuma 4 jam doang sih sebenarnya. Ya gue emang terapin itu sih. Gue sehari emang walaupun tidurnya ya 4 atau 5 jam, tapi gue manage buat lebih menguasai banyak SKS dalam satu semester itu. Dan akhirnya makanya gue bisa lebih lulus cepat dalam 8 bulan itu. Jadi lu tidur 4 jam selama kuliah? Betul. sampai sekarang gue bawa kebiasaan. Masih belum hilang kebiasaannya. Iya, masih terus. Jadi habit soalnya kan, iya kan udah jadi rutinitas. Betul. Nah, terus kalau sekarang kan lu beres kuliah, balik, jadi nggak main? Tetap gue masih main juga. Di Amerika pun gue juga main kok. Bukannya gue terus-terusan kayak no life belajar terus ya. Iya, gue pikir kayak gitu. lo beres kuliah, balik kerjain tugas sampai malam itu kuliah lagi. Oh enggak gitu ya. Tetap work life balance juga. Di sana gue malah main tetap, kalau di sini game populer kan Mobile Legend ya. Di sana gue juga main Mobile Legend. Ada komunitasnya juga di sana. Komunitasnya. Jadi orang Indonesia di sana bukan? Enggak, tetap orang Amerika juga. Oh, campur. Justru orang Indonesia di sana gue nggak gitu terlalu deket sih. Karena lagi itu gue ketemu kok ada komunitas orang Indonesia itu dari sebuah universitas di Bandung. Mereka tuh agak lebih kayak, mungkin karena emang udah segrup ya, jadi mereka tuh udah kayak lebih klise gitu loh. Jadi kayak mereka udah temenan, walaupun mereka orangnya inviting gitu, kayak aku ngajak, yuk mau makan bareng atau enggak. Dan aku pun juga kayak tipe yang kayak ngajak minta juga gitu, kayak gue free nih, mau tolong temenin gue dong, mau kemana gitu. Cuman ya biasalah orang kayak agak basa-basi gitulah. Pada akhirnya ya mereka nggak bakal chat gue lagi gitu. Akhirnya mereka cuma ya emang mereka karena udah ada circle friend sendiri gitu. Jadi kayak kurang welcoming lah sama orang-orang baru. Kalau menurut aku ya orang-orang Indonesia di luar ya kayak udah punya kehidupan masing-masing gitu sih. Oh, gue pikir bakal lebih gampang deket kalau orang Indo ketemu orang Indo di sono gitu. Awalnya gue juga mikir gitu, makanya walaupun gue udah approach, cuman kayaknya karena mereka mungkin udah satu circle juga ya, jadi mereka kurang welcoming sama orang-orang baru lah. Harusnya 1 lawan 1, 1 lawan 1 grup kan beda cerita kan. Nah, ini mereka udah deket. Iya sih, betul. Lu kan sendirian. Nah, mungkin bisa kayak saudara, kalau lu sendiri dia sendiri kali ya, ibaratnya gitu ya. Jadi ketemu senasib sepenanggungan kan ibaratnya gitu. Iya. Nah, masalahnya kalau mereka kalau udah ngegrup kan mereka udah punya value sendiri, punya kedekatan sendiri. Wah, jangan nih orang ini nggak cocok nih ke grup kita kan, bisa mungkin kayak gitu kali ya. Betul. Oh. Ya sayangnya dulu gue juga pergi ke Amerika karena ngerantau sendiri juga ya. Biasanya kan kalau orang kuliah ke luar negeri kan rata-rata sama teman atau geng teman ya. Ini kebetulan gue juga sendiri juga. Karena lagi itu ada gue tuh jadi kayak pertama kali orang yang dari BINUS partnership ke Boston University ini, dan gue jadi murid pertama buat mereka testimoni ke Boston University situ. Oh, jadi lu uji coba gitu? bisa diomong seperti itu. Cuman ya seperti karena emang kemauan gue juga sih. Iya, ya maksudnya uji coba tuh gini, ini kan program baru. Program baru dan lu yang ngambil ke sana. Dan lu berangkat sendirian ke sana. Betul. Nggak ada temen. Iya.
Gue yang malah nunggu program ini sih. Jadi dulu mereka tuh pas S1, pas gue udah mau lulus, mereka tuh ada teasing gue, gue nih ada program partnership ke Boston University. Cuman karena ini program masih baru, lu masih harus tunggu 6 bulan lebih dulu dari kewisudaanlu, karena kita masih mempersiapkan program partnershipnya. Jadi lu nggak bisa langsung transfer ke Boston University sana. Ya gue lagi tuh karena emang dari kecil kan gue pengennya ke Amerika ya. Ya akhirnya gue yang seharusnya udah lulus dari umur 19 tahun sebenarnya S1-nya gue ya udah gue nunda sekalian nunggu wisuda juga ya. Jadi lu waiting dulu sih gitu. Berarti kalau lu nggak waiting dulu bisa-bisa lulus umur 20 dong. Betul. Jadi akhirnya ya gue nunggu 6 bulan di umur 20 baru deh gue pergi ke Amerika ke sana. Oh, karena mereka merumuskan program kerjasama aja belum selesai. Betul. Ya selesai, lu berarti ini partnership dari kampus juga berarti kayak gitu ya, sehingga lu masuknya ke sana lebih mudah, karena IPK lu bagus juga kan? Iya, 3,98. Sayang sih nggak 4 sih. Kurang dikit banget ya. Iya. Ini kalau yang nilainya biasa, bisa nggak ke Boston saat itu? Mereka tuh lagi tuh ada requirement sih sebenarnya. Minimal kalau nggak salah cum laude 3,67 gitu. Masih oke, baru bisa direkomendasi ke partnership program mereka. Gue tuh dulu juga ada ditawarin juga sebenarnya pas S1, gue mau nggak ditawarin beasiswa. Gue dapet award top 1% ASEAN Partner Scholarship. Nah, itu gimana tuh? Itu seharga 400 juta ya. 22.500 Australian dollars. Itu gue mau nggak nih, gue S2-in juga, tapi ke Macquarie University di Australia. Itu lumayan ternama juga sih, dan angko gue dulu juga S2-nya di sana. Tapi gue mikir lagi, dulu passion gue tetap Amerika kan. Gue mau cita-cita lah. Iya. It's my American dream ya. Jadi ya gue tetap nunggu buat partnership yang ke Amerika ini. Oh, jadi lu udah dapat beasiswa senilai 400 juta kalau lu ambil, tapi lu nggak ambil. Iya. Tapi lu udah dapat. Betul. Awardnya buat lu kan, lu dapat award kan, gue baca kan. Tapi lu nggak ambil, lu pilih ke Amerika. Betul. Ya, namanya juga ada yang harus dikorbankan demi cita-cita ya. Tapi sayangnya nggak sesuai harapan. Datang ke Amerika nggak kayak yang di pikiran lu kan. Betul. Itu. Tapi walaupun begitu, gue sampai pas Amerika tetap ada faedahnya dong. Ini gue bisa lulus cepet, dan akhirnya gue bisa membawa nama harum juga ke Indonesia di Amerika juga kan. Ya, termuda ya. Wisuda S2 termuda dari Indonesia di Boston. Berarti di Bostonnya sendiri ada yang lain yang muda ada? Nggak ada juga. Lu berarti termuda? Di S2-nya ya. Satu Boston? Satu Boston atau satu Indonesia yang di Boston? Seharusnya satu Indonesia sih di satu Boston. Indonesia. Seharusnya ya. Enggak, maksudnya kan di Boston kan ada yang bukan orang dari Indonesia juga. Ada nggak mereka yang lulusnya lebih cepat? Lu tahu nggak? Kayaknya sih nggak sih. Berarti lu kemungkinan paling muda. Feeling gue sih nggak sih. Karena ya yang setahu lo juga nggak apa-apa. Ya, kalau di kelas manapun selalu gue yang termuda sih selalu. Jadi, pada angkatan lo kan? Ya pada angkatan gue. Gak tau beda angkatan ada lu nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas di Indonesia bisa dibilang lo yang paling muda saat itu di situ. Dan juga kan per kelasnya itu sebenarnya bukan juga per angkatan kan, seperti yang gue bilang kan tadi kan SKS-nya gue boleh ambil comot-comot kapan pun aja. Ya. Jadi dalam satu kelas itu dari angkatannya berbeda-beda. Jadi ada yang mau lulus, ada yang baru mau masuk juga. Jadi gue ketemu berbagai macam murid-murid di sana, jadi dengan angkatan yang berbeda gitu. Dan so far ya tetap gue selalu yang termuda sih, umur 21. Mantap. Ya, mengharumkan Indonesia karena termuda lah ya. Dengan IPK bagus juga 3,8 kan. Nah, gue mau nanya nih, ini kan kita kalau ngomongin S2 ya. Biasanya ada alasan kenapa orang mau S2 ya. Ya salah satunya biasanya tuh kalau nggak ilmunya, ya kan gelarnya juga ya. Selain itu ada juga networking. Nah, yang gue mau tanya soal networking nih. Ada gak sih manfaat lu networking di sono sama di sini? Karena kan lu ketika network di sana kan kenalannya orang sana semua. Terus yang lu cerita juga kebetulan kebanyakan dari Cina dan orang India. Bukan bule gitu. Itu gimana, lu bisa cerita gak? Di sana gue networking ya for sure. Teman-teman gue karena di sana kebanyakan Cina dan India ya. Jadi teman-teman gue juga Cina dan India. Cuman gue lebih banyak temennya ke sebenarnya India sih. Karena kalau Cina itu karena mereka dari Cina ya. Seperti sama lah kayak orang Indonesia juga ya. Mereka ada kayak
lo nggak bisa bahasa gue, jadi kayak kurang terlalu deket gitu. Padahal kan secara tampilan mirip. Orang pikir kata orang dia tuh orang Cina deh gitu. Betul, banyak orang Cina yang ngamperin gue, nih shu, lu kayak pukai gitu. Nggak Terus bisa. kayak, oh nggak jadi deh, gue langsung ditinggal. kayak sorry gitu. Nah kalau orang India lebih friendly lah, karena welcome. ya karena mereka Englishnya masih dipakai ya kalau di India kan. Kalau orang Cina di sana kurang bagus Inggrisnya sebenarnya. Maksudnya di India Inggrisnya lebih bagus daripada Cina. Jadi lu ada kesulitan komunikasi dengan orang Cina. Betul. Isunya di situ. Iya. Cuman jujur, frankly speaking aja, orang Cina itu lebih ada hasil kerja dibanding orang India. Jadi kalau gue grup project, pasti gue pilihnya ke orang Cina. Tapi kalau gue grup teman, gue pilihnya ke orang India. Tergantung tujuan. Jadi ini kita lagi ngerjain tugas nih, gue gabung sama itu. Walaupun ada kesulitan di komunikasi, tapi mereka benar-benar kerja ngerjain bareng-bareng gitu. Kalau orang India ya lebih kebanyakan kayak omdo lah, kayak gue bakal kerjain ini besok, tapi pas gue besok, ya tunggu ya, gue belum kerjain ya, atau nggak paling cuma kayak baru 10% ya gitu. Kalau orang Cina tuh beneran kayak, gue bekerjain besok, udah pasti jadi dikerjain. Gitu. Lu satu kelas, sorry nih, ini bener-bener banyak orang Cina sama orang Indo, nggak ada orang bulenya? 1-2 ada kali? Iya, satu sih biasanya. Oh, 1? Gue nanya 1-2, ini 1 ya? Pas orientasi sih, gue ketemu bule-bule gitu. Oh, banyak? Orientasi. Nah, gue tanya, major lu pada biasanya ambilnya apa? Nah, orang-orang bule pada ngomong, gue tuh gender studies atau nggak city planning. Jadi rata-rata orang bule di sana tuh ambilnya kayak, ya unik-unik lah itu apa subjeknya. Sedangkan gue kan yang IT kan kayak Asian oriented banget ya. Jadi ya gue pasrah aja, pasti ya teman-teman gue juga orang-orang kebanyakan Asia gitu yang kayak dipaksa orang tuanya mungkin buat ambil ilmu dokter atau hukum atau IT. Oh, jadi beberapa jurusan memang udah kayak nge-mix gitu ya, dan banyak dari Asia. Betul. Kerja di Boston. Kan Boston termasuk kampus ternama juga kan di sana kan gitu. Boston itu terkenal sebagai kota pelajar, dan itu juga sebagai ibu kotanya semua Harvard University, MIT, semuanya di sana juga. Oke. Lo nilai bagus, oke. Nah, pertanyaannya, pernah ngalamin momen tersulit gak selama di sana dulu nih? Yang lo merasa nih gue paling berat, terus lo ngapain deh untuk ngadepin itu? Mungkin momen paling berat gue di sana ya gue pernah gitu kayak agak dirasisin sama dosen gue. Tapi nggak frontal rasisnya, itu lebih ke arah kayak dosennya agak pilih kasih sih sebenarnya. Dan itu makanya salah satu alasan kenapa IPK gue nggak summa cum laude di sana. Jadi di sana itu gue ikut kelas kayak project management gitu. Nah itu walaupun gue udah dengerin guru, gue udah ngerjakan tugasnya dengan baik, dan gue udah ngelakuin exam-examnya yang menurut gue ngerasa udah oke lah gitu. Nah nilainya tuh sebenarnya nggak pernah diungkap, nggak pernah dikeluarin. Gurunya cuman kayak oke gitu, semuanya oke gitu, dapat nilai oke. Tapi nggak pernah dikasih lihat gitu nilainya berapa gitu. Nah dan itu ada final project juga. Dan final projectnya juga itu tim project, dan gue rasa gue udah ngelakuin tugas gue dengan benar gitu, dan pas presentasi juga udah oke. Tapi ya tetap ada kayak teman-teman kayak itu lagi tuh project itu bikin kayak software bareng gitu, dan ada software engineering yang nge-codingin softwarenya itu agak orang India, agak malas-malesan gitu. Nah walaupun akhirnya tetap jadi sih, tapi dosennya juga so far pas presentation juga oke-oke aja. Nah tapi pas keluar nilainya, satu kelas itu komplain, kok gue dapet B+, dari mana itu dasar basisnya? Nggak ada gitu. Mereka pengennya A? Iya, atau pengen naik ya, nggak komplain gara-gara ini kok nilai gue kegedean gitu kan? Yang komplain karena kecil gitu kan? Iya, dan itu nggak ada dasar basisnya. Dan itu gue pas itu gue udah pas mau lulus juga gitu. Gue udah hampir beres semua SKS gue, tinggal sisa satu pelajaran ini doang. Itu gue sempet kesal. Gue udah pengen komplain ke director board committee-nya. Ini dari mana basis gue dapat B+, gue nggak ada dikasih nilai exam atau apa, tapi gue tiba-tiba dapat B+, dan rata-rata satu kelas juga B+. Kan aneh, satu kelas di average-in gitu. Nah ternyata
komplainan gue hampir mau diproses, dan si dosen gue juga udah kayak email terus kayak, iya nanti gue kirimin ya hasil resultnya, ya apa examnya gitu. Udah ngomong gitu terus tapi nggak dikirim-kirim. Tebak orang mana? Orang India. Tapi ya ya gitu sih. Akhirnya gue, karena itu gue udah mau lulus, itu SKS terakhir gue, ya gue nggak jadi deh, gue tarik komplain gue karena gue takut ntar gue malah jadi mempermasalah lagi, ntar gue jadi nggak lulus dalam 9 bulan itu lagi. Nah akhirnya gue belajar untuk kayak let go, pasrah, ya udahlah, gue nyaman aja dengan IPK 3,83 gue ini, gue bersyukur lah. Walaupun kalau misalnya gue dapat A di sana, gue yakin gue bisa dapat A di situ. Gue 3,92, seharusnya gue summa cum laude lagi gitu. Cuman ya udahlah, gue ikhlaskan saja. Itu sih titik terendah gue pasti saat itu. Ya, tapi kan yang penting kan lo punya target lain ya, pencapaian lain, itu yang termudah dan tercepat itu ya. Betul. Itu yang 9 bulan itu ya. Itu yang gue prioritaskan. Lo kalau 9 bulan berarti tesisnya kapan itu? Ada tesis kan? Kalau di sana tuh ada tesis, itu lebih ke arah final project terus per SKS. Oh. Tiap pelajaran tuh selalu ada final project. Rata-rata itu kayak bikin program software IT gitu sih. Oh, jadi bikin project-project, jadi per mata kuliah ada tugas akhirnya lah. Betul, semuanya gitu, entah sampai ujungnya di presentation kan biasanya gitu. Betul. Nah itu berarti asal lu rajin masuk, ngerjain tugas dengan benar, examnya benar gitu ya, lu bisa lulus berarti kayak gitu ya? Iya betul. Okay. Sebenarnya setiap kuliah dan sekolah juga seperti itu nggak sih konsepnya? Asal lu rajin dateng, dengerin guru, bisa ngerjakan soalnya dengan baik, pasti dapat nilai yang bagus nggak sih? Ada yang seperti itu, tapi kan gue pernah di yang model di salah satu kampus di Indonesia, dia S2-nya paket. Oh, ya kan nggak relatif berkesinambungannya, nggak bisa loncat. Oh iya. Ya gue 2 tahun nggak bisa tuh jadi 1,5 tahun nggak bisa. Tapi karena beda hari, beda jam atau jamnya bentrok gitu. Ya sistem pendidikan di Indonesia kayak rata-rata masih terpaket semua ya. Betul. Karena gue kan kebetulan ngambil eksekutif. Jadi pas pulang kerja, malam lah kelasnya. Kan waktu kayak udah kalau tiap hari kuliah kan gempor juga kayaknya. Iya sih. Soalnya kan saya sambil kerja kan nggak bisa. Yang gua ya, nah gua nggak paham juga kalau yang jurusan lain gitu. Oke, lu kalau gua lihat dari kontennya itu kan lu beres wisuda, terus lu langsung balik gitu? Iya. Di hari yang sama persis atau besoknya atau gimana? Gue tetap kasih jeda 1 bulan buat gue jalan-jalan dulu sekitar di Amerika. Gue ingin menikmati dulu dong, gue udah capek-capek di Amerika. Menikmati dulu ya American Dream tadi ya? Iya, walaupun ya pas semester 1 pun gue udah mulai bolos-bolos juga sih. Oh ada gitu? Itu salah satu momen ternakal gue sih, karena gue di Indonesia jarang banget, hampir nggak pernah bolos, malah pernah sekali bolos, tapi itu pun karena sama keluarga ada pengen jalan-jalan tiket ke Finland gitu. Maksudnya gimana? Gue lagi tuh pas S1 gue ada sempat bolos kuliah pada saat itu karena udah satu keluarga tuh udah ada rencana buat pergi jalan-jalan ke luar negeri, ke Finland situ. Jadi akhirnya gue terpaksa gue bolos kuliah buat jalan-jalan dulu gitu, dan gue baru balik, gue baru catch up ke semua pelajaran yang telah gue ditinggalkan. Itu bandalnya kayak gitu? Iya sih. Kayaknya yang lain bandalnya beda-beda. Nah pas gue S2 itu ya gue tetap ada bolos juga. Gue juga bolos, itu gue bareng temen Cina gue. Gue pergi ke California. Gue bener gak sih Orlando di California? Aku lupa juga deh. Nah itu pokoknya gue jalan-jalan ke Disneyland, gue cobain Universal Studio di sana. Belum pernah pengen main ke sana, berdua berangkat? Iya, bertiga. Terus ya udah deh, akhirnya gue coba explore Amerika di sana juga. Tapi juga walaupun gitu, kayak menurut gue sih Amerika lebih enak buat jalan-jalan ya dibanding buat kayak stay lama tinggal sih. Walaupun orang rata-rata kebanyakan pengen ke sana buat kerja gitu ya. Kalau emang mau slow living, mau kerja gitu, emang enak. Cuman kalau buat kayak lo ya terbiasa yang kayak di Jakarta yang ke mall terus, atau yang udah hangout sama teman di kafe-kafe yang keren-keren gitu, kalau buat Amerika menurut gue kurang sih. Emang sana nggak ada mall gitu? Nggak ada. Adanya lebih kayak ya outlet kecil-kecil gitu. Store pun juga ya kecil-kecil gitu dan simplistik banget gitu desainnya. Jadi nggak ada daya tarik lo buat
lama gitu di sana. Cuma ya enak aja buat slow living. Makanya itu pun pas semester 1 gue lulus, itu kan ada jeda tuh Desember winter break ya. Itu gue langsung balik ke Indonesia dulu lagi. Jadi, homesick. iya, langsung homesick lagi. Pas September gue berangkat, Desember gue balik lagi. Desember gue balik lagi, Januari gue berangkat lagi ke Amerika. Mei langsung balik lagi ke Indo. Gila. Ya itu, ya gue pikir kayak di Indo bahkan lebih enak gitu ya. Ternyata nggak gitu juga ya. Artinya buat kayak kalau seneng ke mall gitu ya, misalkan kalau di mall bisa cuci mata, betul, makan juga banyak pilihannya gitu kan. Nah ini nggak kayak gitu ya ternyata. Tapi kalau buat kerja masih oke di sana. Betul, masih kalau kerja masih oke di sana, masih. Apalagi kalau kerja kantoran di sana, gue lagi itu dapat kesempatan OPT juga itu buat kerja working visa di sana. Kalau lo mau buat kerja kantoran gitu di sana sih oke banget sih, karena di sana tuh di value banget buat human resource-nya. Mereka kasih lo kayak wage-nya average wage-nya tinggi dan banyak cuti-cuti liburnya juga gitu. Oke, tapi lu nggak pernah kerja kan di sana? Enggak sih. Nah, misalnya kan ngelihat dari SKS-nya padat kan gitu ya. Iya. Gimana ngaturnya? Fokus ke SKS gue. Nah, gue pengen nanya nih. Ini kan lu kayak sesuatu yang biasa buat lu mungkin. Di S1-nya lu kan 3,9 IPK. 98. 3,98 deh, 0,2. Aduh itu. Cuman satu nilai kayaknya ya. B kayaknya itu ya satu ya. Oh enggak, tetap nilai gue semuanya A. Terus kenapa 3,9? A minus. Oh, A minus. Dan A minusnya itu di pelajaran coding. Itu ada SKS-nya lumayan gede kalau di coding. Oh. Karena gue pelajaran IT kan. Iya. Tapi ntar tuh gue cerita di titik terendah gue lah. Iya, ntar gue mau nanya itu. Itu kan beda tipis banget. Nah, pertanyaan gue nih, ini kan lu 3,98. Terus kalau di Boston lu 3,8 sekian. 3,82 ya? 83. Nah, menurut tuh apa sih yang lu lakuin berbeda sama orang-orang yang lain dalam konteks mendapatkan nilai ya? Kan lu kok bisa nilainya bagus? Kan menurut lu mungkin, gue biasa aja kok gini gitu. Apa emang lu jenius dari kecil gitu kan? Sehingga menurut lu itu biasa, atau memang ada cara yang lu lakuin beda dibanding orang lain? Kan ada yang nilainya di bawah lu dong. Ada kan? Nah itu. Apa yang lu lakuin beda sebenarnya? Dari dulu sih, pas dari gue SD, SMP, SMA, gue emang orangnya agak perfeksionis ya. Dan gue dari dulu rata-rata nilai rapor gue tuh di A. Jadi ya gue emang jarang itu dapat nilai B atau A minus gitu. Nah di situ emang gue orangnya perfeksionis. Gue jadi emang tipe yang kalau mau ngerjain sesuatu tuh harus 120%. Jadi gue selalu kerjain dengan sepenuh hati gue. Dan untungnya dari dulu karena gue perfeksionis, jadi semua nilai-nilai project dan exam gue tuh udah bagus, udah mantep lah. Dan itu gue sampai dikasih kesempatan buat akselerasi 2 tahun untuk menginjak di dunia perkuliahan pertama kali di umur 16. Jadi akhirnya gue lompat masa-masa SMA gue juga gitu. SMA berapa tahun SMA? Gue SMA cuma setahun doang. SMA setahun? Di sekolah mana? Gue dulu di sekolah PIK namanya Pelangi Kasih. Setahun itu lu bisa? Iya, setahun aja. Ada kelas Excel-nya bisa setahun? Iya, semacam itu. Ada, gue lagi tuh ambil IGCSE dan O-Level. Jadi... dan nilainya bagus lagi ya? Iya, kan? bagus. Terus ya akhirnya gue bisa menginjak dunia perkuliahan pertama kali di umur 16. Terus ya, apa yang gue bedakan dari orang lain, sebenarnya gue nggak gitu terlalu perhatiin siapa sih. Cuman emang dari dalam diri gue tuh selalu ada hasrat buat untuk melakukan yang terbaik kali ya. Itu. Jadi gue selalu kerjain dengan yang selalu sepenuh hati, dan selalu gue coba cari cara buat take a step further than how others people do it gitu. Contohnya itu, ini gue langsung cerita aja ya. Gue tuh dari dulu tuh passionnya kan karena film ya. Iya, tadi cerita. Nah itu gue pertama kali menginjak di dunia perkuliahan IT itu gue agak jomplang banget dong. Karena pertama juga gue dari film, tapi karena orang tua gue bilang prospek perfilman di Indonesia masih kurang bagus ya. Akhirnya gue ya udah mencoba untuk step out of my comfort zone. Gue pilih di dunia perkuliahan IT yang lebih relevan lah buat zaman sekarang ya. Dan itu ya
gue jomplang banget. Gue ngerasa kayak gue nggak ngerti apa-apa di IT nih. Sedangkan teman-teman gue yang memang pilih jurusan IT kan udah keren-keren banget gitu, udah ngomongin soal CPU lah. Itu gue ngerasa kayak anjir ini Ketinggalan banget nih. Ini orang ngomong apa sih? Karena beda interest itu kan, beda interest itu kan. Kayak ngomong bahasa alien gitu, kayak apa sih gitu. Tapi akhirnya gue belajar, gue juga ikut banyak belajar kelompok gitu bareng teman-teman, dan akhirnya gue perlahan-lahan mengerti gitu, belajar dengan IT gitu. Dan untungnya pas semester 1 IPK gue, walaupun pertama kali gue menginjak di IT, gue udah dapet di 3,97, which is udah oke banget kan. Nah itu gue udah mulai mikir tuh gimana caranya gue apa ya, kayak biasa kan gue selalu bilang kan tadi hasrat buat step further ahead ya. Gini, gue kepikiran nih gimana caranya gue bisa mengcorporate passion gue film di perkuliahan IT. Itu kan nggak nyambung banget ya. Tapi pada saat itu gue lihat nih jurusan gue kan itu kan selalu mentranslating business needs into IT project software ya. Jadi gue bikin IT software, gue pitching ke bisnis gimana caranya untuk mengoptimalisasi operation mereka. Nah di situ gue melihat pas presentasi, gue ngerasa kalau gue cuma demonstrasi aplikasi gue doang ke klien kan kayaknya ya udah gitu ya, terlalu linear banget ya, sesuai dengan apa yang mereka mau. Akhirnya gue mikir atau nggak gue bikin aplikasi komersial aja. Nih app komersial kan gue bisa belajar editing sesuai passion film gue juga. Angle filmnya di bawah. Gue bawa tuh angle perfilmannya. Dan kalau di perkuliahan film IT itu kan jarang ya orang mikirin soal film atau desain atau kayak mereka nggak ngeh bahkan. Iya, nggak ngeh gitu, kayak selalu otak kiri semua gitu. Otak kanannya jarang kan. Nah akhirnya pas gue presentasi dengan app komersial gitu, rata-rata dosen gue dan teman-teman gue juga pada shock kayak apa nih gitu. Ini orang menaiki standar kelas banget gitu dengan app komersial gitu. Lo punya positioning berbeda. Iya gitu. Makanya kalau rata-rata kalau gue presentasi tuh teman-teman gue tuh kayak rada kayak jengkel gitu, kayak aduh nih orang lo mau naikin standar kelas lagi gitu ya. Cuman ya itu membuat gue akhirnya bisa mendapat nilai yang lebih bagus, dan gue bisa dapat perspektif yang out of my comfort zone IT, sedangkan gue tetap bisa belajar dengan passion IT, passion film gue juga gitu. Gue tetap mengasah skill gue walaupun gue ada di bidang yang berbeda. Jadi ya salah satu tips gitu juga buat step out of your comfort zone juga gitu. Ya, itu menarik ya. Jadi ternyata secara tidak sadar ya, mungkin kalau jangan-jangan baru ada yang nanya juga yang kayak gitu ya. Ternyata lu pengen one step ahead di depan ya gitu ya. Betul, maksudnya dari segi nilai, dari segi pengetahuan. Padahal kan ketika lu ngomongin di bidang IT yang kata lu bener-bener baru buat lu, makhluk baru lah bisa dibilang ya. Lu bisa dapat IPK di awal 3,97 itu keren banget itu. Nggak gampang, gua aja nggak bisa. Ya tapi kadang ya downside-nya ya ada yang terlalu ahead sih. Kayak gua nih umur 21 gua udah lulus S2 kan, udah terlalu ahead banget ya. Terus masalahnya di mana, bro? Ini gua sampai nggak diundang di Clash of Champion nih. Oh. Pengennya diundang. Pengen gue diundang, cuman karena gue udah terlalu cepat lulus, nggak jadi diundang deh nih. Idealnya masih mahasiswa ya? Iya, kalau Sandy, Axel, Maxwell semua gitu kan masih di kuliah ya. Gue udah terlalu cepat lulus, gue akhirnya nggak diundang. Harusnya kemarin 9 bulan nih, ya udah nunggu Clash of Champion lagi ya. Jangan dulu wisuda. Gue masih nunggu nih, siapa tahu. Tapi nggak apa-apa, lu kan punya prestasi di situ. Iya, betul. Kan bisa kita ngembangin yang lain lagi. Mereka belum lulus, lu udah lulus kan, sekarang bisa ke podcast kan? Iya betul. Ya, nah masih lanjut nih pertanyaan gue. Ini kan kalau lu bilang one step ahead ya, kan tadi lu bilang ketika di bidang di IT terus lu bawa angel dunia kamera ya, apa bahasanya tadi, perfilman lu bawa sehingga lu ada hal yang berbeda. Itu kan di S1 lu kan. Nah di S2 lu kok kenapa masih nilainya masih bagus gitu? Maksudnya apa yang lu lakuin beda ketika di S2? Kan yang lain ada yang nilainya di bawah juga kan? Banyak juga kan yang di bawah kan? Kumlo tuh kan nggak banyak biasanya. Apa yang lu lakuin beda waktu di S2? Apa karena mindset yang tadi masih di bawah? Mindset itu terus gue bawa sih. Itu karena udah terimplant juga dari gue SD juga sih. Gue selalu melakukan yang terbaik gue, dan
walaupun gue passionnya dulu di film, karena gue udah terlanjur di IT, gue lama-lama dari yang gak suka IT, gue lama-lama jadi suka juga gitu. Jadi gue udah mulai enjoy IT, makanya gue ambil S2 untuk memperdalam IT itu lagi. Jadi karena udah semakin selinear dengan passion gue udah suka IT, dan gue selalu membawa 120% dari apa yang gue bisa, ya akhirnya gue semakin bisa ngelakuin untuk mendapat nilai yang lebih baik lagi. Dan itu sebenarnya gue dapet 383 kan, satu alasannya karena dosen yang agak kurang jelas itu ya. Nah satu lagi itu karena pelajaran coding lagi nih, gue anjloknya nih satu lagi tuh kena B-nya. Nah itu karena orang India jangan itu. Bukan. Enggak, oknum India tadi. Kalau ini tuh dosennya bule. Sih. Tapi ini gue nggak nyangkanya, karena gue dulu di BINUS pelajaran coding kan selalu apa ya, rata-rata kan praktek ya, selalu ngerjain software, bikin coding, real life case study gitu, kerjain, tolong bikinin output program seperti ini gitu. Nah pas gue di sana, gue nggak nyangka final exam gue di coding itu tertulis dengan teori-teori coding, apa itu ini. Ya gue kan kebiasa kalau dulu gue bikin project ya gue Google aja apa itu itu caranya gimana gue implikasikan ke aplikasi gue ya. Nah ini gue disuruh secara teori gitu, software, gue jadi kurang bisa gitu, karena ya udah gue kebiasa cara apa ya, kehidupan kerja gitu ya, siapa sih yang masih hafalin teori gitu. Gue pikir ya orang-orang ya rata-rata coding ya search aja gitu ya, bahkan kan biasanya S2 tuh studi kasus kan. Betul. Kasih kayak siapa ujiannya. Gue gak nyangka gitu. Ini malah ditanya istilah gitu. Iya, istilah S1 gitu. Kayak apa, iya gitu. Jadi akhirnya anjlok. Itu satu mata kuliah yang nggak diduga berarti ya, kayak gitu ya. Makanya final examnya doang lagi. Soalnya kalau buat tugas-tugas homework seharian itu gue masih oke. Itu karena gue tetap bikin output project yang praktek kan. Giliran gue di klien teori ya akhirnya gue agak anjlok gitu. Betul. Nah sekarang kalau gue lihat kan track lu kan bagus ya, bisa dibilang. Kalau gue lihat kayak seolah sempurna semuanya ya. Kayak lu bisa kuliah di Boston kan, siapa yang nggak mau kuliah di luar negeri kan gitu ya. Nanti gua dalamin lagi di situ. Nah, tapi kalau yang sekarang gua mau tanya, pernah di titik terendah gak? Dan apa yang lo lakuin? Titik terendah gua. Titik terendah gua tuh sebenarnya pas di S1 sih. S1? Nah, itu yang gua bilang, seperti yang gua recap dulu lagi, gua passionnya dulu di perfilman dan gua nginjak di perkuliahan IT. Nah, di semester 2 ini, itu pertama kali baru gua dapet pelajaran namanya kayak coding mastery, itu pendalaman coding. Nah di pelajaran ini itu semua lebih kayak ke arah prakteknya coding, gimana cara logikanya output software ini bekerja seperti itu. Dan di situ gue tuh karena nggak ada background IT sama sekali, gue agak lebih sulit untuk memahami itu. Gue lebih banyak harus belajar kelompok, gue harus belajar dari YouTube juga. Dan walaupun gue sudah melakukan yang terbaik gue, akhirnya gue dapet A-. Amin ya? Iya betul, dan gue saat itu gue kecewa banget. A- kecewa, iya, karena rata-rata pelajaran SKS yang gue dapet tuh A semua. Jadi itu pertama kalinya gue dapet A- di sana. Dan itu SKS-nya tertinggi dong, kalau coding itu gue dapet 8 SKS. Akhirnya IPK gue yang kumulatif itu anjlok dari 3,97 ke 3,87. Itu gue lumayan depresi banget sih. Itu karena gue shock banget, karena gila gue dapat A- gitu. Dan akhirnya gue coba rebounce back, gue recap kembali apa yang gue pernah lakuin, gue selama ini gimana. Dari itu sih gue menggunakan kesempatan depresi itu gue buat gue bangkit lagi, buat gue untuk belajar lebih lagi. Dan akhirnya gue bisa dari semester 3 sampai semester 7 lulus, gue IPK gue nilainya 4 semua. Jadi itu terakhir kalinya gue janji, terakhir kalinya gue dapet A-, gue nggak mau lagi gitu. Dan akhirnya gue sampai lulus 3,98. Mantap. Jadi gue salut sih, katanya gue pernah dengar di podcast ya, si Shakira dia bisa dia titik terendah dia tuh si Shakira titik terendah dia itu dapat IPK 3,67 kalau nggak salah. Dan itu gue salut sih sama mental dia, karena dia masih bisa move forward gitu, masih bisa happy aja walaupun itu titik terendah dia. Karena 3,67 menurut gue tuh kayak waduh, rendah banget ya itu 3,67 ya. Batu lebih rendah lagi kan. Batu lebih pusing lagi kan. Iya, karena gue 3,87 aja gue udah ngap banget gitu. Ini orang sampai 3,67 tapi masih bisa keep a happy face gitu, dan masih bisa melanjutkan perkuliahannya dengan
lebih giat lagi, gue selalu sih ke fighting spiritnya dia gitu. Berarti lu bisa dibilang, ini kan gua nanya titik terendah lu kan, dan lu bilang ngomongin nilai ya, maksudnya artinya ternyata nilai ketika lu minus kayak gitu itu titik terendah buat lu ya. Iya. Maksudnya apa sih saat ketika titik terendah lu kayak gimana sih kondisinya? Apa murung kah? Apa nggak semangat kuliah kah? Gue sempat murung. Gue pada saat itu gue lagi di Australia pada saat itu. Dapat nilai, pengumuman nilai maksudnya? Iya, pas gue dapat pengumuman nilai gue dapat A- tuh pas gue di Australia. Pas cek LMS gitu? Iya. Dan itu gue sampai jadi gak mood keluar jalan-jalan lagi. Itu gue kayak kepikiran terus pas makan, nih gue A-, kenapa ya? Gue salah apa ya? Gitu. Jadi gue sampai gak nyaman perjalanan gue di luar negeri sana. Dan tapi ya gue mulai menelan fakta lah. Gue harus belajar untuk lebih giat lagi. Gue harus belajar dari kesalahan ya. Yang buktinya terbayar kan sekarang. Gue bisa sampai dari sejak saat itu gue nggak dapat A- lagi, gue tetap full 4 semua. Wih, mantap ya. Ya itu gak kebayang ya. Kalau gue sih nggak pernah sampai murung gitu. Dapatnya kayak gitu. Dapat B aja udah alhamdulillah. Ini A- gitu ya. Dan cuma 1 lagi kan? Iya. 1 atau 2 ya? Satu ya. Karena dia yang SKS-nya gede aja kan, kena masalah ya gitu. Nah terus kan lu minus tuh, lu titik terendah lu kan saat itu. Terus yang lu lakuin apakah belajar lebih giat lagi atau gimana sih? Teknisnya lu belajar gimana sih? Gue pengen tahu. Gue belajar sih Kan tadi karena motivasinya gue tahu lu pengen one step ahead. Gue punya mindset itu sama. Tapi teknis belajar lu, apa lu pulang dari kampus lu langsung belajar lagi nih sampai tengah malam gitu kan? Enggak. Pagi bangun tidur udah langsung belajar lagi, buka laptop lagi. Gimana belajar lu? No life banget itu. Oh enggak ya? Seperti orang-orang biasa normalnya aja sih. Gue tetap belajar, gue dengerin di kelas guru, gue di rumah ya gue review bentar. Kalau ada ulangan, H-1 baru belajar sampai mungkin gak tidur kali ya. Tapi kalau emang itu cara belajar gue sih, gue selalu belajar sebenarnya H-1. Mungkin orang-orang ada yang meng-discourage ya soal metode belajar itu ya. SKS? Bukan, misalnya kayak gue belajar selalu H-1 gitu sebelum ujian. Iya, SKS, sistem kebut semalam, tau nggak? Oh iya. Ini beda generasi jangan-jangan ini. Iya. Enggak juga kan? Tahu kan semuanya SKS? Enggak gaul ini. Iya itu SKS itu. Orang-orang kan rata-rata pada nggak setuju ya sama SKS itu ya. Tapi emang apa ya, kalau buat gue tuh efektif banget ya SKS ya. Karena kalau gue belajar dari sejauh-jauh hari percuma gitu, gue lupa gitu. Lupa lagi. Jadi gue lebih prefer gue nggak tidur pada sehari sebelumnya, tapi gue datang dengan pikiran gue yang masih fresh, yang kayak gue inget lah kemarin gitu. Mungkin karena ya gue ada kayak short term memory kali ya. Bukan juga sih kalau itu. Tapi ya short term memorinya masih ternempel gitu. Iya gitu. Karena baru malam tadi belajar, ini rumusnya gitu. Tapi sebelumnya kan lu review dulu kan tetap. Lu balik kuliah, lu review lagi, baca sekilas mungkin. Sekilas aja. Sisanya main Mobile Legends gitu kan? Mobile Legends, main game. Bener ya? Iya, betul. Oh jadi sebenarnya nggak untuk dapat IPK kayak gitu nggak sesusah yang dibayangin sebenarnya. Kalau buat untuk buat lo? Iya buat aku sih. Ya namanya juga di kelas juga guru ngajarin ya, asal kita ngerti apa yang diajarkan ya aman aja sih seharusnya. Gitu ya. Karena ya maksudnya kan lu nangkep juga kan informasi ketika lu kuliah kan gitu. Jadi ketika nanti ketika lagi mau ujian, lu full SKS-nya bener-bener sampai tengah malam nggak tidur atau tidur sejam 2 jam. Seselesainya pokoknya. Nggak selesai pun tetap gue paksa. Pokoknya gue tetap paksain sampai gue bisa, minimal gue udah ngerti apa yang gue review lah. Makanya dulu pas itu pun gue udah sebenarnya dari SD sih sebenarnya. Itu gue sampai pernah gue kan lagi itu masih ada tidur bareng emak ya. Nah itu gue lagi itu karena ada ujian, gue tipenya tetap SKS ya dari SD ya. Itu gue ada ujian, gue belum beres nih belajar ya. Itu udah jam 12 tengah malam. Nah itu gue sampai dikunci di pintu kamar luar emak gue. Gue nggak boleh masuk kamar emak gue karena gue udah lewat tidur jam larut malam gue. Iya. Tuh, kan. Masuk ke dalam, kita lagi nyenyak keganggu kan. Gue jadi sampai nggak boleh masuk kamar tidur karena gue sampai telat-telat itu belajar terus. Pernah gue juga sampai gue pakai alasan gue pengen pup nih. Padahal di dalam
kamar mandi gue bawa buku gue belajar gitu kayak. Karena udah malam ini maksudnya. Iya, kan udah malam tuh jam 12 malam gitu. Gue udah dipanggil terus buat tidur gitu. Cuman gue kayak nanggung gitu. Karena kalau gue buat apa gitu kalau gue gak bisa kerjain ujian besok, buat apa gue besok datang gitu. Karena itu prinsip gue sih kayak kalau gue mau ngelakuin sesuatu ya gue harus bisa gitu. All out lah keluarin. All out selalu gitu. Cuman ini ngejar SKS. Oh, jadi sebenarnya H-1 abis-abisan lu all out lah sama H-1 ya? Betul. Ya sebenarnya kalau bisa emang kalau orang tipe yang emang bisa belajar cicil-cicil gitu sih lebih bagus sih ya, karena sehat gitu buat tubuh juga ya. Emang kalau ya emang tipe lu SKS gitu lebih efektif ya jangan maksain juga gitu buat cicil terus, karena buat ya percuma juga kalau bakal hilang gitu. Ya. Nah, ini kita pernah ngundang bintang tamu siapa ya Pak Rian? Satu ada beberapa orang. Cuman dulu IPK-nya 4 sama sistemnya Bumira. SKS. Bumira ya? Bumira. SKS ya Bumira? Hah? IPK 4 Bumira. IPK-nya 4? Wah, SKS juga. SKS ya? S3 ya? SKS kan? SKS juga. Jadi memang ya memang akan lebih baik kalau udah dipelajari jauh hari, tapi saya biasa aja katakan saya juga SKS. Oh gitu ya SKS. Kita pikir jauh hari pelajari. Ya kalau SKS kan tetap lah, setiap orang juga kan kalau udah besoknya ujian tegang kan H-1. Pokoknya nggak mau diganggu gitu, fokus aja ke situ gitu ya. Tapi belajar pun ya jangan tegang-tegang juga sih. Walaupun SKS gitu gue belajar, gue tetap selalu kayak ada senggang tetap breaknya gitu. Gue tetap isi main Mobile Legends juga, atau gue belajar, kalau gue belajar tuh selalu pakai musik juga biar gue nggak stres. Oh, jadi, lo orang auditori berarti ya? Ya lumayan. Tapi gue kalau kelamaan denger orang, gue juga lama-lama nggak bisa fokus juga sih, pusing juga sih. Tapi kalau gue belajar nggak tahu kenapa kalau lagu kayak gitu bikin lebih tenang gitu, lebih bisa lo konsen. Iya, lebih nyaman gitu, konsen, hafalnya juga lebih cepet gitu. Tapi bukan lagu klasik gitu ya, tetap lagu kayak pop-pop biasa aja gitu yang hits gitu. Tapi pelan mungkin musiknya. Enggak juga? Enggak juga sih, gue kadang malah lebih ke full volume sih. Full volume lo gimana ngapalnya? Jadi kalau gue emang stres, gue lagi nggak masuk ya udah gue nge-vibe sendiri aja dulu ke lagunya, kayak oh ini enak. Fokus ke musik, gitu. Ya. musik. Pintar kalau gue udah lihat waktu, nih gue udah gak keburu nih, gue semakin malam nih, ya udah gue fokus lagi. Ntar gue mindset gue fokus ke belajar lagi gitu. Mungkin nanti kalau di awal-awal setiap 1 jam break bentar, mungkin betul. gitu ya. Tapi kalau udah kayaknya udah nggak mungkin break nih ya. Gas terus gitu ya. Udah kepusingan gitu ya. Oh itu works di lu ya. Artinya kan sebenarnya ya bisa ditiru orang lain juga. Betul. Artinya dengan pola kayak gitu. Kan ini baru satu nilai untuk ujian kan. Kan kalau untuk nilai IPK itu nggak dari ujian saja kan, dari nilai penugasan dan lain-lain. Nah di penugasannya lu all out kalian diselesaikan. Nah untuk mau ujian, trik lu lebih ketika mau ujian itu lu SKS aja, H-1 gitu. Berarti termasuk ketika lu lagi di luar negeri pun sama ya di Boston? Iya, sama semodel. Iya, semodel. Berarti kalau lagi hari biasa ya lu main-main aja keluar gitu ya? Ya keluar ya paling jalan-jalan bentar lah, lihat-lihat apa yang ada di parks ya, jalan-jalan di parks gitu. Terus ya cuma buat tipikal mahasiswa lah. Iya, tipe. Kan mau masuk ke itu bayar mahal kan, kalau ke tempat-tempat yang apa itu kan gitu. shoppingan mahal kan. Iya, duit nggak ada kan. Paling di taman nongkrong gitu. Percuma juga di shopping sana, kafe sana juga kecil-kecil, percuma kayak nggak worth it gitu. Kafe-kafe sana kecil-kecil. Masih enak di Indonesia? Iya, masih enak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kafe-kafe kan heboh, gede. Terus estetik lah, terus gitu. Betul. Sana nggak gitu? Nggak ya, simplistik aja gitu. Datar aja, biasa aja gitu. Datar aja kayak tempat makan gitu, beneran kayak tempat makan gitu. Oh, lu kenapa nggak buka aja di sana, kopi shop di sana? Mahal kan? Ya mungkin alasan mereka simplistik itu mahal juga karena kayak. Iya, dan lu lebih suka Indonesia di Indonesia kan. Homesick kan, lu mau usaha di sana baru nasionalis banget. Mereka aja langsung balik ke sini kan gitu kan. Langsung shopping kan sampai di Indonesia kan. Betul. Iya. Nah, gua mau tanya nih, ini tentang pendidikan ya, yang lu rasain, ini kan lebih yang lu rasain ketika S1 dan S2 kan hal yang berbeda. Iya. Tapi cara pendidikannya ada beda nggak sih dengan di Indonesia menurut lo? Ada yang gue bilang tadi, di Indonesia sangat terpaket kan. Kalau sedangkan S2 lo bisa lebih bebas, asal lo bisa manage sendiri berapa SKS yang lo bisa ambil, ya terserah lo gitu, kelulusan cepat waktu lo. Ya asal lo mampu ya bisa lebih cepat. Makanya gue lebih suka sistem pendidikan di luar negeri sih sebenarnya pada saat ini ya, karena bisa lebih sesuai dengan aturan apa yang lo bisa gitu. Gue nangkep lo lebih suka apa namanya tadi,
sistem pendidikan di luar negeri Iya. sebenarnya. Berarti aslinya lebih suka di Indonesia ya kalau belajarnya kayaknya. Atau apa? Kalau tinggalnya lebih suka di Indonesia. Oh, gitu. Tapi kalau sistem belajar dan sistem pendidikannya gitu, gue masih lebih suka di luar negeri Oke, gitu. Yang searti sebenarnya yang maksud tadi sebenarnya karena lu lebih senang tinggal di Indonesia, tapi model belajar senang di sana gitu. Iya, iya. Jadi kalau bisa tinggal di Indo, online-nya kuliah di luar negeri. Oh, iya. Itu impian gue. Oh iya. Berarti S3 nanti kayak gitu ya. Amin. Lu ada rencana lanjut ke S3? So far sih belum ya. Gue pengen masih bangun karir gue dulu sih. Dan gue lagi bikin content creator. Boleh Gua cerita. content creation ini karena gue lagi pengen menginspirasi pelajar-pelajar di Indonesia, kasih tips beasiswa juga dan cara belajar untuk mendapat IPK yang lebih baik juga sih. Jadi sebelum gue fokus ke S3 lagi, gue masih lebih pengen kayak mencari koneksi di Indonesia dan gue masih lebih pengen menikmati masa-masa gue di Indonesia juga gitu. Ya semoga gue dapat S3 yang online sih. Dan sebenarnya karena gue cepat-cepat lulus karena gue agak capek belajar juga sih pada saat itu karena gue emang selalu all out gitu ya. Ya lama-lama emang gak ada burnoutnya juga. Jadi gue pengen cepat-cepat lulus, tapi gue ada jeda waktu juga buat gue menikmati diri gue sendiri gitu di Indonesia. Jadi sekarang lagi bikin konten, mengedukasi orang juga, punya bisnis juga, sekaligus istirahat dulu gitu ya. Dari dulu kayaknya dari kecil belajar terus ya. Baru beres ya. Sekarang mau mencoba apa yang karena udah selesai targetnya di S2, lu mau di real life untuk apa ya? Untuk hidup gitu ya. Usaha gitu kan. Walaupun gue nggak sesuai cita-cita awal gue ya, dulu gue jadi pengen direktur film, tapi buktinya kan sekarang TikTok sebagai pelarian perfilman gue juga kan, content creation lanjut gitu. Ya. Oke, gue mau tanya sedikit, lu pernah ada yang netizen yang komen ke lu ya? Betul. Apa sih itu? Bisa cerita gak lu? Siapa tahu lu mau klarifikasi sekalian. Boleh, pada saat itu kan gue lagi bikin konten soal Torik bisa haji 2 bulan. Oh iya. Ya, itu gue lulus S2 harus 9 bulan gitu. Itu kan gue cuma canda jokes doang ya, gue ikutin tren itu ya. Ya itu kan tren lah ya, oke. Nah pada saat itu tiba-tiba videonya nge-booming gitu. FYP. FYP. Dan gue cek di notif gue ada yang komen gitu. Kayak ibu-ibu gitu kerudung merah gitu bilang, apakah pendidikan bisa menjamin masuk surga? Gue shock banget, apa hubungannya? Apa hubungannya? Nah itu semakin booming lagi tuh, gue semakin banyak dapat notif komen kayak nge-reply ke ibu itu, apa hubungannya sih ibu? Emang ibu udah bisa menjamin masuk surga gitu. Nah ya walaupun gue agak kecewa gitu awalnya, kayak gue udah capek-capek belajar kok gue malah di komen gini, padahal gue mau menginspirasi orang. Tapi lama-lama gue anggapnya kayak jokes aja sih, kayak lucu aja gitu. Jadi udah no problem lah ya. No problem. Iya. Gue sempat gue lihat kan itu, ini ramainya kenapa nih? Tapi nggak ada hubungannya kan, artinya aman lah. Aman. Gue sampai lupa nih nawarin minum sama makan, boleh icip-icip dulu gak? Ayo, boleh. Oh, mau nyobain yang mana? Gue sampai lupa nih. Saking seru obrolannya nih hampir sejam. Sekarang minum, cobain. Boleh. Nyobain yang mana? Dari bakery Kang Rio kan ya? Iya, bakery sendiri. Biar tahu, tak kenal sama kata cinta. Makanya perlu coba Amor, biar cinta Amor. Boleh. Ini roti coklat ya? Ini enak banget nih rasanya. Boleh. Kita udah ada di Jakarta, Bogor, Depok, sama Sukabumi sih. Tapi emang awak Bekasi juga, Jabodetabek lah ya. Jabodetabek. Biasanya kita dari Sukabumi awalnya. Cobain ya. Ini banyak nih pertanyaannya belum terucapkan. Oh, ya. Terlalu banyak cerita kan? Iya. Coba dulu. Enak? Enak ya? Sambil nanya nggak apa-apa ya. Boleh. Yang paling berperan dalam hidup tuh siapa sih? Itu orang tua dong. Orang tua paling berperan dalam hidup gue. Kedua-duanya, bapak dan ibu. Karena ya mereka support gue dalam education gue, dan mereka juga ya bantu moral support juga lah kalau gue lagi stres belajar. Mereka bantu ya healing juga. Dan ya mereka selalu percaya sih dalam gue. Jadi makanya gue bersyukur aja gitu ada peran mereka dalam hidup gue. Termasuk yang biayain sekolah di Boston orang tua lu berarti ya? Betul. Oh, kan lumayan juga itu kan, nggak murah kan? Ya lumayan lah.
Tapi kalau 9 bulan hemat ya berarti. Iya betul. Seharusnya gue dari 1,5 tahun atau 2 tahun gitu, gue ya motivasi gue buat cepet-cepet lulus juga. Oh, salah satunya itu. juga gitu. Iya kan kalau lulus S2 kan biaya hidup di sana juga lumayan kan. Lu mau spill angka gak? Bisa spill angka gak? Estimasi habis berapa lah gitu untuk biaya kuliah di sana? Kalau nggak mau spill nggak apa-apa. Boleh lah spill dikit lah. Di kisaran aja. Di kisaran berapa ya? 1 gitu. 1 M ya. Ini kalau 2 tahun 2 M kan jadinya kan. Iya, makanya lu 9 bulan cepet gitu ya. Betul. Ya itu emang bagus. Emang nggak murah kan. Tapi kan di sana lu dapat network walaupun ya tadi ya. Tapi kan satu kelas ada kan. Komunikasi masih kan. Sama orang India, sama orang Cina, dan sama orang Eropanya satu orang. Gue masih keep kontak kok sama temen gue yang di Cina gitu. Kemarin pas sempat yang pas viral yang mama itu kan gue sempat diliput di Vokotif sana gitu kan. Itu ada yang si teman gue Cina itu kayak sempat lewat gitu Vokotif gue di dia. Dia sampai reply ke gue gitu. Ni hao ma, maksudnya kayak are you okay gitu. Kayak I heard you are kayak being slandered by moms gitu. Terus gue bilang, oh ya nggak apa-apa, itu cuma ada netizen iseng doang gitu kayaknya. Terus dia kayak, oh oke, gue kira kenapa-napa gitu. Ya masih keep in touch sih. Ya tapi kan networking tetap terjalin kan. Artinya ketika lu ke Cina kan, lu punya banyak temen di sana kan. Ya betul. Ya gue jadi tahu culture mereka juga sih. Mereka nggak pakai TikTok gitu di sana. Oh nggak pakai TikTok? Seriusan? Mereka nama TikToknya Douyin. Cuman kayak setahu gue kalau teman-teman gue yang di US di Cina itu rata-rata mereka pakai aplikasi namanya Xiaohongshu gitu. Itu namanya kayak TikTok juga, tapi bisa kayak Instagram juga gitu. Kayak gabungan dua itu. Kayak itu kayak ya gabungan dua itulah. Namanya Little Red Book gitu. Biasa kalau aku mau cari kayak recommended place in Boston gitu, biasa aku carinya dari situ malah, dari Xiaohongshu itu. Karena di US kayak jarang deh foodie vlogger kayak orang Indo gitu. Orang Indo yang jarang gitu. Dan biasanya gue carinya di aplikasi mereka gitu. Gue lihat gitu, mereka lebih banyak review makanan. Ya kan gitu. di US tren, di Indonesia tren kan TikTok, tapi di Cina sendiri enggak. Atau beda nama kali ya? Iya beda nama, ya Douyin sih TikTok sih sebenarnya. So saya kan sama TikTok ya, harusnya kan TikTok dari Cina juga ya. Wah ini nanti kalau ada yang tahu boleh kasih pencerahan di komen. Boleh. Oh gitu ya. Oke, minta tips dong buat sobat Kang Ridwan nih. Boleh. Kasih tips deh biar punya IPK yang bagus. Buat tips dari aku buat dapat IPK bagus ya, pertama tentu buat selalu give all your effort ke dalam apapun yang kamu lakukan, selalu pour out 120% effort. Dan saran aku juga belajar untuk step out of your comfort zone, karena siapa tahu kamu jago di hal itu tapi kamu belum sempat explore aja gitu kayak aku gitu. Dan kalau bisa sih ya belajar dengan giat pastinya, dengerin guru di kelas, dan sesuaiin aja lah metode belajar kamu tuh enaknya gimana. Kan ada ya pasti orang bilang SKS tuh nggak bagus atau apa, nggak efektif. Tapi ya kalau emang itu metode lo ya, kalau menurut gue ya gas-gas aja gitu. Kalau emang itu efektif mah, ya itu sih tips-tips dari gue ya. Asal lo ngelakuin apa yang lo bisa lakukan dan dengan coba effort yang lebih, pasti bisa dapat IPK yang bagus lah. Oke, thank you Joseph. Ya, thank you Kang Ridwan. Sukses ya. Thank you. Makasih sudah sharing di sini. Sukses selalu ya. Thank you Kang Ridwan. Yo, sama-sama.